siksaan yang begitu kejam. Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, "Benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup." Dalam Al-Quran dijelaskan, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini?" Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ya Rasulullah," ucapnya dengan suara penuh kesedihan. "Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur." Rasulullah pun kembali terdiam, rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat." Quran Surat Al-Mudatsir, ayat 42 sampai ayat 48. Meninggalkan sholat dan ibadah wajib sama saja dengan membuka pintu siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat sendiri betapa pedihnya siksaan bagi para pelaku dosa besar. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam, dan bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan ibadah wajib. Sholat dan ibadah wajib bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alaihi Wasallam tak berhenti di sana. Malaikat pun kembali mengajak Rasulullah untuk menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa beliau. Beliau diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi membara, menyemburkan api ganas ke segala arah. Di dalam tungku itu, terperangkap sekelompok laki-laki dan perempuan, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Jeritan pilu dan tangisan menandakan kesakitan yang tak berkesudahan. Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana api melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging hingga hangus. Rasa sakit yang tak terbayangkan terpancar di wajah mereka. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Setiap kali mereka mencoba bangkit, api kembali menjilat tubuh mereka, memaksa mereka kembali tergeletak dalam siksaan. Rasa sakit yang mereka rasakan tak terbayangkan, jauh melebihi siksaan di dunia. Kengerian tak berhenti di situ. Setelah beberapa saat, dengan kuasa Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali tersusun utuh. Ketenangan ini hanya sekejap, tak lama kemudian api kembali berkobar dengan ganas membakar mereka tanpa ampun. Peristiwa mengerikan ini terus berulang, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau paham bahwa ini adalah gambaran nyata dari siksaan dan azab bagi para pendosa. Rasulullah tak kuasa menahan kesedihannya. Beliau ingin menolong mereka, namun malaikat mengingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Di antara lorong-lorong kelam, gema tangisan dan jeritan pilu terdengar. Rasa penasaran menyelimuti hati baginda Nabi. Beliau pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah gerangan kaum yang mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Suaranya bergetar diiringi air mata yang mengalir. "Ya Rasulullah," jawabnya, "mereka adalah para pezina, kaum laki-laki dan perempuan." Beliau bertanya kembali, "Bagaimana mungkin mereka sampai mendapatkan siksa sepedih ini?"